Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Babang Service. Oke guys, di depan kita sekarang udah terdapat satu unit HP Tecno Pova 5 Pro 5G dengan kasus. Nah, ini bisa teman-teman lihat sendiri. Keadaan layarnya retak ya, namun LCD dan sentuhan masih normal. Nah, ini tipenya Tecno Pova 5 Pro 5G. Nah, ini bisa teman-teman lihat keadaan layarnya bagian atas ini pecahnya udah lumayan parah guys ya. Nah, itu bisa teman-teman lihat bahkan di dekat kaca kameranya itu pecahnya lumayan parah. Oke, di kesempatan kali ini kita akan melakukan penggantian glass only atau kaca LCD tanpa melakukan penggantian LCD satu set. Nah, ini penampakan kaca gelas yang baru udah saya siapkan. Jadi untuk teman-teman kalau mau lihat pengerjaannya seperti apa bisa disimak langsung ya. Nah, ini penampakan kacanya. Oke, ini mantap ya, tapi kita tes dulu nih untuk LCD-nya, terutama di bagian kamera, karena mengingat ini pecahnya lumayan parah. Jadi kita tes dulu ya kameranya ini masih normal atau tidak, atau ada bermasalah. Takutnya nanti sebelum kita tes, ketika udah kita ganti glass, ketika nanti digantikan glass, misalkan kameranya buram atau apa kan nanti kita kena komplain sama usernya ya. Jadi kita pastikan dulu kameranya ini normal atau enggak. Jadi kalau seandainya nanti setelah dikerjakan kameranya buram, ya kita bisa ada buktinya ya. Jadi sebelum dikerjakan pun kamera memang udah buram. Nah, ini untuk depan kameranya buramnya udah lumayan guys ya. Bisa jadi ini lensanya yang udah kena ataupun hanya faktor pecah saja ya. Nanti kita tes lagi setelah penggantian glass. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita eksekusi. Ini handphone kita matikan dulu. Lanjut kita buka backdoor, kita panaskan dulu menggunakan bantuan blower. Nah, ini kita panaskan dulu, setelah itu lanjut kita buka menggunakan bantuan plastik mica seperti ini, kita seset ya. Pelan-pelan saja, jangan sampai dipaksakan, takutnya nanti lapisannya bisa ngelupas guys. Nah, ini saya pakai mica yang sedikit lebih keras. Nah, ini kita seset ya untuk pinggiran-pinggiran backdoornya. Kita lepaskan dulu karena di bagian backdoornya ini ada double tip atau lemnya. Nah, ini kita lepaskan, namun hati-hati guys. Nah, ini ada jebakan Batman untuk di bagian lampu belakang, jadi hati-hati ya. Sepertinya nih handphone bekas servis juga, bekas dibongkar, jadi kita nggak tahu juga ya sebelumnya usernya ini servis apa. Nah, ini kita lepaskan untuk fleksibel LED belakangnya ya. Oke, ini kita buka dulu untuk baut-bautannya. Kita lepaskan dulu untuk bautnya guys ya. Jadi kita buka untuk bagian fleksibel LED-nya. Nah, ini lanjut kita lepaskan semua baut-bautan di area bezelnya. Jadi ini bautnya lumayan banyak guys. Nah, untuk pembongkaran Pova 5 Pro 5G ini bisa teman-teman lihat sendiri kalau seandainya nanti mau membongkar handphonenya. Jadi hati-hati ya, ada jebakan Batman untuk fleksibel LED di belakangnya. Lanjut ini kita lepaskan juga untuk slot kartu SIM. Setelah itu kita lepaskan untuk bezelnya. Nah, ini kita gunakan kuku saja ya. Jadi hati-hati, ini ada fleksibel fingerprint, takutnya nanti malah fleksibel fingerprintnya putus. Nah, ini ada kecolongan guys, ada baut ya di segelnya. Oke, ini fleksibel fingerprint udah kita lepaskan. Lanjut kita lepaskan fleksibel baterai, karena baterainya akan kita lepaskan guys. Nah, ini pengaman baterainya kita pinggirkan dulu, kita rapikan dulu dan kita tarik baterainya. Nah, ini kita lepaskan guys ya. Oke, ini udah terlepas. Lanjut kita pinggirkan dulu untuk plastik penahan baterainya. Nah, ini kita rapikan dulu guys ya untuk plastik penahan baterainya. Lanjut kita lepaskan untuk fleksibel LCD. Setelah itu kita panaskan dulu LCD-nya menggunakan bantuan blower. Kita kelilingin seperti ini. Lanjut kita seset, kita cari lapisan paling bawah guys ya dari LCD-nya. Nah, ini pecahnya lumayan parah, jadi hati-hati, takutnya malah terkena tangan ya untuk pecahan kacanya. Juga ini beresiko guys, kalau kita nggak hati-hati nanti bisa merusak LCD-nya guys. Jadi untuk pembukanya ekstra hati-hati ya. Nah, ini udah dapat lapisan paling bawah dan kita lepaskan. Oke, berhasil guys ya. Ini ada pengaman untuk di bagian saringan speaker, kita lepaskan juga. Terus ini untuk fleksibel LCD-nya yang menempel ini kita lepaskan juga. Ini menggunakan bantuan mica dibantu sedikit cairan pertalite. Nah, ini kita lepaskan dulu. Oke, lanjut kita tutupin pecahan kacanya. Di sini saya menggunakan bantuan lakban guys ya. Jadi agar pecahan kacanya tidak berhamburan, juga agar memudahkan untuk menempelkan nanti di mesin separator guys. Nah, ini kita rapikan untuk lakbannya. Setelah itu kita gunting untuk bagian yang berlebih. Oke, lanjut kita bawa ke mesin separator. Oke guys, ini udah di mesin separator. Kita tempelkan LCD-nya, kita hidupkan pemanasnya.
kita setting di panas 80 guys ya. Oke, nah ini udah panas, kita set menggunakan kawat pemisah berukuran 0,03. Memang untuk OLED memang tipis, tapi menghindari terkena lapisan polarit, karena kalau nggak hati-hati atau kawatnya terlalu tebal takutnya terkena lapisan polarit guys. Nah ini kita set secara perlahan ya, kalaupun putus ya itu udah resiko karena untuk kawatnya memang tipis guys ya, jadi ekstra hati-hati saja. Nah ini kita set secara perlahan, jangan dipaksakan, kita set sampai lem OK yang lama itu betul-betul putus guys ya. Nah seperti ini udah berhasil kita pisahkan untuk LCD dengan kaca glass yang lamanya. Lanjut kita bersihkan untuk lem-lem LCD di lem-lem OK, bekas lem OK yang lama di LCD yang lamanya ini. Kita bersihkan dulu guys ya. Nah, ini kita bersihkan. Di sini saya gunakan bantuan alat, namun bisa juga menggunakan printer juga boleh ya guys ya. Nah, ini kita bersihkan semua lem-lem OK yang lama. Jangan sampai ada tersisa guys ya. Karena kalau nggak bersih nanti mempengaruhi ketika pemasangan kaca gelas yang baru, nanti kelihatan guys, jelek hasilnya ya. Nah ini kita rapikan dulu, kita bersihkan, lanjut kita bersihkan lagi. Di sini saya gunakan bantuan kain microfiber dibantu cairan pertalite guys ya. Ini kita bersihkan sampai betul-betul bersih. Terutama di dekat kamera ini kita bersihkan juga, takutnya ada lem. Nah ini udah kita bersihkan serapi mungkin, sebersih mungkin, jangan sampai ada bekas-bekas lem OK yang lama guys. Nah ini penampakannya. Nah ini udah berhasil kita pisahkan ya. Lanjut kita bawa ke meja eksekusi. Nah, ini kita tes dulu guys, kita bersihkan dulu, lanjut kita tes ya LCD-nya apakah masih normal atau tidak. Kita tempelkan dulu di frame-nya, kita pasangkan kembali, dan kita pasangkan juga baterainya. Kita tes dulu guys ya LCD-nya masih nampil atau enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih nampil Tecno. Oke, kita tunggu untuk proses bootingnya. Setelah masuk ke menu, kita cek di pengaturan tentang ponsel. Ini handphonenya masih sama, Tecno Pova 5. Ini hasilnya masih mantap guys ya, nggak ada cacat. Lanjut kita lepaskan kembali LCD-nya. Kita lanjutkan ke tahap berikutnya guys. Nah ini untuk LCD-nya kita bersihkan dulu, karena untuk penggantian glass ini ekstra bersih guys ya untuk proses pengerjaannya. Nah ini untuk plastik OK di glass yang baru udah saya lepaskan. Lanjut kita bersihkan lagi LCD-nya kalau seandainya ada debu. Oke, kita presisikan seperti ini. Setelah presisi lanjut kita urut secara perlahan guys ya untuk lem OK-nya, karena di sini saya gunakan OK stiker atau OK kering, bukan menggunakan OK cair guys ya. Nah ini kita urut pelan-pelan saja, namun bisa teman-teman lihat di bagian ujung jari telunjuk dan jempolnya itu menahan agar tidak tertempel guys ya. Jadi untuk pemasangannya ini kita secara perlahan saja, kita rapikan, kita presisikan, jangan terlalu banyak gelembung guys ya. Karena kalau terlalu banyak gelembung, nantinya ketika masukkan mesin bubble itu khawatirnya gelembungnya malah terjebak di dalam, nggak bisa hilang. Nah ini kita urut secara perlahan saja, pelan-pelan saja, jangan terlalu kuat tekanannya, takutnya LCD-nya bisa pecah guys. Nah seperti ini kita rapikan, kita urut, dan berhasil guys. Nah ini bisa teman-teman lihat ada gelembung-gelembung sedikit seperti ini, tinggal kita bubble saja di mesin bubble remover. Oke, ini kita udah di mesin bubble remover. Lanjut kita masukkan untuk LCD-nya di mesin bubble remover. Di sini saya gunakan settingan panas 80 guys ya. Terus kalau untuk isi anginnya, di sini saya gunakan anginnya full guys ya, 150 PSI agar cepat menghilangkan bubble. Bisa juga di settingan 120 PSI, tergantung teman-teman saja. Oke, ini kita diamkan kurang lebih 5 menit. Ini udah mantap, udah pas ya untuk penyatuannya. Nah ini untuk gelembungnya udah hilang. Lanjut kita tes lagi. Oke, ini kita tes dulu guys ya LCD-nya apakah masih normal atau tidak. Nah ini kita pasangkan kembali untuk fleksibel LCD dan baterainya, kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih nampil Tecno. Oke, kita tunggu proses bootingnya sampai masuk ke menu. Selanjutnya kita tes, ini seperti sentuhan oke guys ya, mantap. Kita cek di latar putih. Nah ini hasilnya mantap guys ya, tidak ada cacat, kinclong. Wow, seperti baru lagi guys ya. Oke, ini udah mantap. Lanjut kita pasang ke frame-nya guys. Kita rakit kembali handphonenya. Nah ini kameranya tetap bersih guys ya. Kalau ada debu kita lap dulu, jangan sampai ada debu, takutnya nanti kameranya burem.
Terus untuk saringan speaker juga udah saya pasangkan guys ya. Frame-nya juga udah saya bersihkan. Lanjut kita tambahkan lem. Di sini saya gunakan lem E7 Plus dari Onglai. Oke, ini kita rapikan untuk lem-lem pinggirnya. Nggak perlu banyak, yang penting rata guys ya. Nah, ini kita presisikan lemnya, kita rapikan jangan sampai meluber. Lanjut kalau ada debu menempel di LCD-nya kita bersihkan dulu. Lanjut kita presisikan LCD-nya di frame guys. Nah, ini kita pasangkan kembali untuk plastik penahan baterainya sama fleksibel LCD-nya kita pasangkan. Kita buat handphonenya serapi mungkin guys ya, kita kembalikan seperti asal, kita rapikan. Nah, ini baterainya kita pasangkan kembali. Nah, ini untuk baterainya fleksibelnya ada dua guys ya, kita pasangkan soket baterainya. Lanjut ini ada yang terangkat sedikit untuk lapisan baterainya. Di sini saya gunakan bantuan lakban, saya tahan agar nanti backdoornya nggak terangkat guys ya. Oke, ini udah mantap, udah rapi, tinggal kita pasangkan kembali untuk bezelnya. Bezelnya udah saya bersihkan juga dari bekas-bekas lem yang lama. Kita pasangkan fleksibel fingerprint, kita bersihkan dulu kameranya, takutnya ada debu. Kita presisikan, kita rapikan, kita tekan-tekan guys ya sampai rapat. Lanjut kita pasang slot kartu SIM. Nah, tahap selanjutnya ini kita pasangkan dulu untuk semua baut-bautannya guys ya di bagian bezelnya. Ini bautnya lumayan banyak, jadi kita pasangkan saja guys ya semuanya. Nah, ini. Nah, untuk tutorialnya seperti ini, bisa teman-teman lihat pengerjaannya. Ya lumayan beresiko, lumayan ribet kalau untuk penggantian glass, namun ya setidaknya mempertahankan LCD originalnya guys. Nah, ini juga untuk di backdoornya juga udah saya tambahkan double tip, namun saya tambahkan lem lagi di dekat bingkai kameranya guys ya. Sama di bagian pinggir-pinggiran frame-nya, bezelnya saya tambahkan juga untuk lem sedikit guys ya. Nah, ini kita pasangkan untuk fleksibel LED-nya. Jadi LED-nya juga udah saya tempelkan di backdoornya. Jadi kita pasangkan kembali baut-bautannya. Nah, ini kita pasangkan guys ya semua baut-bautannya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Lanjut ini untuk double tipnya, double tip di bagian backdoornya juga saya lepaskan pengaman double tipnya. Nah, ini kita lepaskan semua guys ya. Tadi saya menggunakan lem juga, namun saya tambahkan juga double tip guys. Oke, lanjut tinggal kita presisikan backdoornya, kita rapikan. Ini ada lem yang meluber, saya lap dulu guys ya. Nah, oke, udah mantap. Lanjut kita press menggunakan karet. Kita diamkan kurang lebih 30 menit guys ya, sampai lemnya betul-betul kering sempurna. Oke guys, ini kurang lebih udah 30 menit, udah kering sempurna untuk lemnya. Kita lepaskan untuk karetnya, lanjut kita bersihkan dulu guys ya. Kalau ada bekas-bekas lem yang meluber kita bersihkan dulu agar tidak ada meninggalkan jejak gantian guys. Jadi kita buat serapi mungkin agar konsumen juga puas ya dengan hasil kerja kita. Nah, ini ada lem-lem yang meluber, saya elap dulu, bisa teman-teman lihat hasilnya rapat guys ya. Presisi sama seperti asalnya guys, mantap. Di bagian back covernya juga saya bersihkan, ada lem-lem yang meluber ataupun jamur-jamurannya sedikit-sedikit saya bersihkan guys ya. Nah, ini ada lem-lem yang meluber, kita rapikan. Nah, ini penampakannya udah mantap, udah kembali kinclong lagi guys untuk handphonenya. Nah, jadi untuk pengerjaannya ya seperti ini ya, lumayan ribet, namun ya setidaknya mempertahankan LCD originalnya guys. Oke, kita buka di tentang ponsel, handphonenya masih sama, Tecno Pova 5 Pro. Kita tes kameranya guys ya. Karena yang ditakutkan user itu ketika ganti glass khawatir kamera bisa buram. Nah, ini kita tes, kita bersihkan dulu. Untuk kaca kameranya takutnya kotor ya, bekas sidik jari. Kamera depan juga udah saya lap kacanya, kita tes kameranya dulu. Untuk kamera belakang, nah ini bisa teman-teman lihat hasilnya tetap jernih seperti asalnya guys ya. Nah, kamera depan tadi kan sedikit buram ya, bisa jadi faktor pecahan kaca. Nanti kita tes juga guys ya untuk kamera depannya. Apakah bisa kembali normal? Oke, mantap guys, kameranya tetap jernih ya, berarti tadi ngeblur itu faktor dari kaca yang pecah. Oke, ini udah mantap untuk kamera depan, hasilnya jernih tanpa ngeblur. Sebelumnya sedikit ngeblur mungkin ya karena kaca pecah aja guys ya. Oke, ini infonya udah mantap. Kita buka tentang ponsel. HP-nya Tecno Pova 5 Pro 5G. Oke, ini udah selesai dan ini penampakan dari kaca gelas yang lama. Sekian tutorial kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa ikutin tutorial-tutorial selanjutnya. Sekian, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.